Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ya, pokoknya apa syariat yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda istiqomai selama ini jangan ditinggal. Sholatnya 5 waktunya jangan ditinggal, puasanya jangan ditinggal, rawatibnya jangan ditinggal. Tinggal benahi saja. Selama ini sholat ini aku yang ngerjakan. Bagaimana sholat dan syariat yang ku kerjakan ini agar lillah. Tinggal menyempurnakan saja. Maknanya agar semua syariat yang kita kerjakan dipasrahkan kepada Tuhannya. Itulah hakikatnya. Karena seluruh syariat yang kita lakukan ternyata lillah, hanya milik Allah, ya enggak? Nah, jadi tetap di dalam syariat itu, tapi sempurnakan lagi syariat itu agar sampai kepada, sambung kepada hakikatnya. Sehingga nanti indah, tidak terpisah syariat hakikat itu. Agar ma'rifatullah, agar Anda tahu bahwa yang berkuasa atas diri Anda hanya Allah. Kalau Anda sudah mengenal, tahu bahwa yang berkuasa kepada diri kita ini hanya Allah, mana mungkin kita bisa menjelek-jelekan orang lain lagi? Mana mungkin kita mencari-cari kebanggaan, bisa sombong kepada orang lain lagi? Wong kita sudah ada yang ada hanya Allah, iya kan? Nah, itulah keindahannya. Itulah iman, akidahnya para nabi dan para rasul original. Yang dulu pernah diajarkan Allah kepada para nabi dan rasul, yakni la ilaha illallah. Inilah kenyataannya la ilaha illallah itu. Bukan hanya dibaca doang, tapi sudah terrealisasi hikmah yang ada di dalam la ilaha illallah itu sendiri. Di dalam syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu sendiri. Ya kan, Mas? Gampang kan? Jangan dipersulit, gampang nawai, ya kan? Kalau kita gampang, yo gampang. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Lek cari hamba sulit, ya sulit. Lek cari hambanya miskin, miskin terus. Hatta dunyone akeh, tapi hati ini miskin, ya kan? Dikira orang banyak hartanya itu tambah enak hidupnya. Apa orang yang banyak harta itu bisa enjoy hatinya? Tidak bisa. Malah tambah tertekan, tambah panas, ya enggak? Tambah panas, mikirkan dunia. Uangku banyak, mau bisnis apa ya? Bisnis ini. Tambah panas, diubek-ubek dunia, ya kan, Mas? Orang yang kaya di sisi Allah itu yang mana? Orang sing ora njalu opo-opo. Beno Allah sing ngerti aku. Aku yang meneng wae. Kenapa? Allah sing luwih ngerti aku daripada aku. Mending aku enjoy saja. Ya kan, Mas? Allah Subhanahu wa taala rahasia apa ini? Rahasia syariat dari hakikat mantap gitu, betul. Kang Jos nggih. Jos ya. Maklumlah sudah tua, matanya pandangannya agak kabur, dimaafkan. Usia pinten, Ayo lagi. Usia pinten? Ya, Kang. Usia masih 50 tahun. Anaknya 6, cucunya 3, mau 3. 73 berarti. Iya, 73. Lahiran 73. Betul. Nggih, sami nggih. Sami. Bulan pinten? Bulan Agustus.
Wah, beda sebulan. Saya September. Ya. Jadi orang-orang Barian memperingati atau nyelamati 17 Agustus kulo lahir. Jadi ulang tahun kulo diselamati wong sa Indonesia. Tanggal 16 kulo lahir. Namine sinten, Mas? Nabi kulo Abdul Halim. Asli Masih Pasuruan. asli Pasuruan, masih turunan Nabi. Nabi Wow. Adam, sami dengan sampean. Kita ini turunan Nabi, jangan remehkan ya kan? Iya. Tinggal di mana? Tapi kata tinggalnya di Langkat. Ceritanya begini, di Langkat Sumatera Utara dekat perbatasan Aceh. Ya ceritanya orang kenapa? Sudah berapa tahun di situ atau meninggalkan Pasuruan? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya awalnya ada orang Langkat sini nengok YouTube saya. Dapat seminggu orangnya nawarin kepada saya, Kang Mas, maukah saya hijrah ke Langkat, saya buatkan pondok dan tempat tinggalnya. Saya terkejut. Kalau pondok seperti umumnya bukan bidang saya, tidak mau saya. Kenapa? Kalau pondok itu kan harus ada santrinya, muridnya. Bukan bidang saya tidak mau terikat dengan santri dan murid. Kenapa? Karena saya hanya cari sahabat. Akhirnya orangnya menjawab, enggak, untuk pengajian tauhid saja, entah seminggu sekali atau 2 kali, begitu. Oh kalau begitu monggo. Ya akhirnya inilah terjadi begini. Jadi saya dihijrahkan oleh Allah ke Langkat sini. Monggo Kang Mas. Besar-besar. Madura. Oh, saya Mas Adi. Enggak, saya Jawa. Asli Bojonegoro sih. Oh, Bojonegoro. Tinggal di Malang. Sekarang tinggal di Malang ya? Anak-anak besar. Kalau mbah saya, ayah saya kelahiran di Malang Sukoh, Tumpang, dekat Semeru. Oh, tuh. Iya. Tumpang. Ibunya Singosari. Jadi masih ada darahnya Kenarok dan Kededes. Jadi kan jamaah mboten nih. Ya itu. Kula habaib kekasih, kula kekasih Allah. Mungkin jamaah kula niki asgaf. Kekasih Allah. Sampean pun juga kekasih Allah. Seluruh manusia yo kekasih Allah ya ndak? Kalau seluruh manusia bukan kekasih Allah, lapo nyiptakno pangeran, iya ndak? Nah, jadi yang dimaksud kekasih Allah itu manusia yang sudah membuat Allah jadi kekasihnya di dalam hatinya daripada dirinya sendiri. Itulah Habibullah yang sebenar-benarnya. Ya kan, Kang Mas? Jadi kata Allah, Allah tidak melihat hatimu, Allah tidak melihat rupa dan hartamu, Allah tidak melihat nasab-nasabmu, ilmumu, amalmu, pangkatmu, semua tidak dilihat. Kecuali hatimu. Yang ada di hatimu itu aku apa kamu? Kata Allah begitu. Kalau yang ada di dalam hatimu hanya kamu, ya engkau maksiat terus kepadaku. Ya, kuhadapkan engkau dengan adabku, anar, bingung, kedunyan. Ya kan Kang Mas? Yeah. Tapi bila Allah yang Anda buat kekasih, maknanya manusianya rela ridho kembali kepada asal usulnya, sing goib menungsoni, sing wujud gustine gantian. Seperti Anda selama ini menggoibkan Allah, ya seperti itulah goibnya manusia. Maka itulah kekasih Allah. Maka kalau jadi kekasih Allah, menjadi Habibullah, innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Bahwa kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah dicukupi, dipelihara, dibimbing, dijaga oleh Allah. Iya kan Mas? Ada pertanyaan. Menurut Mu'alim
Abdul Halim, kenapa kita diperintahkan berpuasa yang sebenar-benarnya? Jadi ada yang bertanya, untuk apa sih puasa ini? Puasa Ramadan ini kalau secara syariatnya agar hawa nafsu ini kelaparan, agar hawa nafsu ini kehausan, agar apa? Agar tidak ginjal, agar tidak beringas. Secara syariatnya begitu. Agar apa? Agar tidak mampu apa-apa lagi, mau maksiat, tidak bisa lemes. Tujuannya puasa secara syariatnya begitu. Akan tetapi hakikat tujuan puasa itu apa? Puasakan dirimu di hatimu. Dari siapa? Dari dirimu. Itulah bulan suci Ramadan. Ketika Allah yang ada, Allah yang wujud, Allah yang akbar, itulah bulan sucinya Allah. Kalau sudah di situ, ya disitulah malam Lailatul Qadar. Kalau sudah di situ, ya disitulah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bisa dipahami, Kang Mas? Hamba berjalan kaki, Allah sumpama berlari. Bila hambanya berjalan kepada Allah, berjalan kaki, Allah berlari kepada hambanya. Maknanya jalan taubat itu terbuka lebar. Ampunan Allah itu luas daripada kemaksiatan kita. Maka jangan putus asa, latai asu fi rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Dosa-dosamu itu apa? Tidak seberapa. Kalau kita bisa paham, yang bisa berbuat ini dan itu siapa? Nah, kalau kita sudah memahami hanya Allah yang berkuasa atas manusia, bagaimana mungkin manusia bisa berdosa? Ya enggak, Kang Mas? Ini Kang Kosmos, jangan melahirkan Allah. Jangan batin Allah saja, kata Bang Haji. Sudah hidupnya sendiri. Ya, Alhamdulillah. Jadi maknanya seolah-olah kita selama ini ketika kita belum mengenal Allah, seolah-olah kita yang melahirkan Allah. Iya enggak, Kang Mas? Kita Allah kita taruh di dalam hati kita, ingat kita, seolah-olah kita penciptanya Allah, iya kan? Nah, selama kita begitu ya panas. Soalnya kita jadi Tuhannya Tuhan, tapi rakroso. Ya enggak, Kang Mas? Itulah kita selama ini, ya termasuk saya. Maka dari itu, kalau kita berjalan dari atas, maknanya dari atas itu apa? Kita flashback kepada sejarah kita dari atas. Dulu ketika aku masih gaib, ada di surat Al-Insan itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudahkah datang kepada manusia dulu sebelum manusia belum bisa disebut? Nah, itulah kita manusia yang bukan apa-apa. Itulah kita manusia yang bukan siapa-siapa. Wong tidak bisa disebut. Ya tidak berarti kan gaib. Kalau kita kembali ke situ, ya aman sudah hidup ini. Kenapa? Karena sudah Allah yang bersandiwara dan merahasiai manusianya. Bisa dipahami, Kang Mas? Yeah. Alhamdulillah. Monggo, apa lagi yang ditanyakan? Sekarang ya jam 10 nanti berakhir ya. Sampai jam itu. Sampai jam 10. 1000. Satunya Allah, kosongnya manusia yang banyak. Meskipun kosongnya banyak, tanpa satu, yo raurip ya Kang Mas. Tapi meskipun kosongnya satu, tapi kalau ada satu, ya jadi ongkos sempurna jam 10. Moga-moga apalagi pertanyaannya. Kira-kira apa yang dipaparkan tadi bisa dipahami dengan sebenar-benarnya, Kang Mas? Bisa dipahami ya, gampang ya?
Ya, Alhamdulillah. insya Allah, insya Allah. Jadi makrifat itu gampang, tidak rumit. Makrifat itu apa sih? Selama ini orang mendengar kata-kata makrifat seolah-olah makrifat ini sakral dan misteri. Seolah-olah dirahasiakan. Padahal makrifat itu apa sih artinya? Jawoi, weruh, tahu. Awaludin makrifatullah. Awal suatu agama, ya kenal Tuhan, siapa yang bakal disembah. Dorong kenal pangeran ujuk-ujuk boro-boro sholat. Dorong kenal Tuhan ujuk-ujuk boro-boro zakat. Dorong kenal pangeran ujuk-ujuk boro-boro poso, haji, amal soleh, mojo Al-Quran, solawatan. Kira-kira diterima ndak Kang Mas? Wong pangeran itu durung ono. Berarti kita selama ini menjadikan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan, hanya amal yang kita lakukan. Ya pasti orang diterima, wong duduk nyembah Allah. Baru Allah ini belum dereng diwarauni, ya kan? Allahnya belum diketahui, ya kan Kang Mas? Logika kan? Ya. Nah, bila Allah sudah kita ketahui, sopo si Allah iku, cek bingungi semua manusia golek pangeran iku. Sopo si Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus menghidupi ciptaannya. Jadi hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup kita itu loh Allah. Karena selama ini kita yang jadi Allah, ya Allah nih raketok goib. Karena kita yang selama ini jadi Allah, tapi rakroso, ya enggak Kang Mas? Yeah. Nah, lek kita jadi Tuhan, jadi pencipta, jadi Allah, koyok-koyok apa yang kita perbuat ini perbuatan kita. Kira-kira diterima enggak sholat ibadahnya Allah? Nah, sekarang Anda baru tahu, ternyata amal ibadahku sing tak lakoni sejak detik-detik akil balik sampai setua ini, ternyata zong. Sia-sia wae di sisi Allah lo ya, di sisi Allah lo ya, bukan di sisi manusia ya kan? Lek di sisi manusia koyok-koyok heboh. Wah, aku hari ini aku tadi wong mulya, ya kan? Heboh di sisi manusianya. Padahal iku mung dadi geni. Ketika kita banyak beramal soleh, itu tidak bisa menyelamatkan kita, bahkan menjatuhkan derajat kita dari api yang membara. Apa buktinya? Ketika Anda merasa sudah jadi ahli ibadah, delok wong judi, delok wong main ndak salat, di hati ini sampai ngomong, "Oh, kafir, rokok." Nah, itu buktinya, ya ndak? Waalaikumsalam, Ustaz. Itulah tanda buktinya bahwa ibadah, sholat, puasa, haji tidak cukup untuk jaminan. Kenapa? Karena jaminan itu bukan jaminan kita. Itu semua milik Allah. Maka kita harus pergi dulu yang jamin kita siapa? Allah, kenali dulu Allahnya. Maka kita akan dijamin oleh Allah. Coba makna dijamin Allah sampai waktu bayi. Makan datang sopo sing jamin opo sampean iso syariat, iso mlaku dhewe njupuk mam dhewe, njupuk susu dhewe. Minum datang. Dimandikan. Sampean ora syariat blas, ora tahu salat, ora tahu poso, tapi masih disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci bersih. Ya ndak? Yeah. Padahal bayiku ndak salat, ndak ibadah, ora bisa opo-opo. Maknanya orang bisa apa-apa sih durung kenal awake sing ono mung Gustine. Itulah yang dimaksud syahadat iku. Itulah yang dimaksud sholat iku. Itulah yang dimaksud zakat itu. Itulah yang dimaksud puasa dan haji itu. Itu sejatinya. Lek wis perlu dek kono, uripe enjoy. Wae, ndak gampang nyalahke uang. Kenapa? Karena semua mengandung rahasia Allah. Ya kan, Kak Mas? Iya, betul sekali. Monggo apalagi ditanya-tanyakan. Kalau ini,
Ucap salam. Waalaikumsalam Kang Mas. Nggih. Salam ya salam. Monggo Kang Mas silakan. Ini kalau masalah itu kita mendekatnya Allah itu hanya sholat aja atau kayak ada misalnya seperti meditasi atau zikir atau ada istilah zikir napas itu bagaimana itu? Ya, Kita jadi kita jangan puas hanya duduk manis di syariat saja. Bergeraklah, beranjaklah, bangunlah, hijrahlah dari guru torekohnya, dari guru hakikatnya sampai kepada hakikatnya. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali